Doa lebih dahulu. Segala hormat, bersyukur, kebesaran, kemuliaan kami persembahkan ke depan Allah Bapa dalam surga dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Kembali kami datang ke dalam hadirat-Mu, ya Tuhan, ya Allah kami merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu untuk firman-Mu, ya Tuhan. Dengan segala kekurangan keterbatasan kami memerlukan kuasa Roh-Mu yang tidak terbatas, baik hikmat dan kuasanya, menyertai hamba-Mu yang akan memberitakan, menguasai hati, pikiran, konsentrasi, perkataan, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tepat. Dan mohon Roh-Mu juga mengurapi semua yang mendapat kesempatan, yang menggunakan kesempatan untuk mendengar, mengurapi telinga-telinga, mengurapi hati, pikiran, konsentrasi, supaya bisa menerima firman Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, dapat mengerti firman Tuhan, pertolongan Roh Tuhan mengingatkan akan firman Tuhan yang telah kami dengar. Roh Tuhan menolong kami untuk mengajarkan firman Tuhan. Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh kebenaran menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran Tuhan. Roh Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan, agar kehidupan kami semua diberkati oleh Tuhan melalui firman yang kami terima. Kami persembahkan doa ini ke depan Allah Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga salam persekutuan, Philadelphia. Segala hormat, kebesaran, kemuliaan, keagungan, selanjutnya kita persembahkan ke depan Allah Bapa dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena memang hanya Dia Allah yang patut dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Dan kita akan mempersiapkan segenap hidup ini untuk menerima firman Tuhan. Dan untuk pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini, kembali kita akan perhatikan dari Mazmur pasal 136. Kalau berkali-kali saya sudah menyampaikan bahwa Tuhan mengingat kita dalam kerendahan, tetapi untuk saat ini kita akan berlanjut ke ayat berikutnya, Mazmur 136 ayatnya yang ke-24. Mazmur 136 ayatnya yang ke-24. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kasih setia Tuhan itu juga memberikan kelepasan, memberikan kebebasan bagi kita dari segala lawan. Kalau di sini dikatakan segala lawan, berarti memang banyak lawan-lawan yang harus kita hadapi. Dan kalau dikatakan Dia yang kasih setianya untuk selama-lamanya, yang membebaskan kita dari para lawan, berarti Dia itu memang sudah pernah membebaskan dan akan membebaskan lagi. Kalau di Mazmur 136 sini, yang pernah Tuhan kerjakan membebaskan umatnya dari lawan, itulah terjadi atas orang Israel pada waktu berada di Mesir, dilepaskan, dibebaskan dengan tangan Tuhan yang kuat, tangan yang teracung, yang melepaskan Israel dari Mesir dan membunuh setiap
anak sulung di Mesir untuk membawa mereka ke tanah perjanjian. Itu pembebasan di awal perjalanan. Kemudian pada waktu mau memasuki tanah Kanaan, Tuhan yang kasih setianya untuk selama-lamanya itu juga membebaskan lagi. Dan di sini di Mazmur 136 ini lawan yang dikalahkan oleh Tuhan sehingga umat Israel itu mengalami kebebasan. Pada ayat 17 sampai 20 di sana dikatakan kepada Dia yang memukul kalah raja-raja besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di sini dikatakan raja yang dikalahkan itulah raja yang besar dan mulia. Dan yang dikatakan raja yang besar dan mulia pada ayat 19 dan 20, Sihon raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan Og raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi raja yang besar dan mulia di sini itulah Sihon raja orang Amori dan Og raja negeri Basan. Ini yang sudah pernah terjadi, dan firman Tuhan mengatakan segala sesuatu yang sudah pernah terjadi ditulis dalam Alkitab itu menjadi peringatan dan pelajaran bagi kita yang hidup di zaman yang sudah terakhir ini. Dan kalau Tuhan mengalahkan Mesir untuk melepaskan Israel, itu berarti awal pembebasan, awal kemenangan. Kalau Tuhan memberi kemenangan atas Sihon dan Og, ini bagaikan langkah-langkah akhir, karena tanah daripada Raja Sihon dan Og ini kemudian juga diberikan kepada Israel menjadi tanah perjanjian. Jadi yang sudah memberi kemenangan di awal, Tuhan juga memberi kemenangan di akhir. Karena memang Tuhan kita itu Tuhan yang awal dan yang akhir, Dia yang Alfa dan Omega. Tetapi nyatanya bukan saja kemenangan di awal dan di akhir. Sebab mereka di tengah-tengah perjalanan juga menghadapi peperangan. Di antaranya itulah menghadapi Amalek. Dan Tuhan cara melepaskan, cara membebaskan, ya dengan cara Tuhan sendiri. Dengan Tuhan memerintahkan Musa mengangkat tangan, kemudian yang tampil dalam peperangan, yang memimpin dalam peperangan itulah Yosua. Ya, puji Tuhan. Dan ini harus menjadi pelajaran bagi kita, menjadi pegangan kita, bahwa Tuhan yang sudah mengawali, membebaskan dari lawan, memberikan kemenangan dari lawan, Tuhan juga bersedia membebaskan kita dari lawan, memberi kemenangan kita dari lawan.
Walaupun musuh yang kita hadapi sekarang tentunya berbeda dengan yang dihadapi oleh orang Israel. Karena musuh yang dihadapi oleh orang Israel itu memang musuh secara fisik. Tetapi saudara, apapun bentuk musuh yang kita hadapi, maka bagi Tuhan tetap bersedia berkuasa memberikan kebebasan, memberikan kelepasan dari para lawan kita. Dan tentunya kita tahu seperti yang ditulis dalam surat Efesus pasalnya yang ke-6 yang akan kita baca, Efesus pasalnya yang ke-6 mulai ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, inilah lawan yang kita hadapi sekarang. Di mana lawan kita memang bukan seperti lawannya orang Israel dalam menghadapi Mesir atau lawan-lawan yang mereka harus hadapi, raja-raja yang menduduki tanah perjanjian. Ya, pada ayat 12 ini mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, di sini tidak disebutkan tunggal, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu, melawan roh-roh jahat. Jadi banyak. Sehingga istilah dalam kitab Mazmur yang kita baca tadi, membebaskan dari segala lawan. Dan di sini kesimpulannya ya, kalau dikatakan pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara, ya secara kesimpulannya inilah iblis. Dan kalau dikatakan penghulu, ya tentunya ada anak buahnya. Dalam bagian ini ya, pada ayat 11 yang kita baca tadi, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi iblis musuh kita, lawan kita, itu mengadakan perlawanan dengan cara tipu muslihat. Dan perlawanan secara tipu muslihat ini memang seringkali tidak sama dengan suatu perlawanan yang berupa konfrontasi ya, yang berupa langsung peperangan. Kalau yang ditulis dalam surat 1 Petrus pasal 5, di sana dikatakan iblis lawan kita mengaum-ngaum mencari siapa yang dapat ditelannya. Dan itu mendatangkan kesengsaraan
bagi seluruh saudara, ya, mendatangkan kesengsaraan, mendatangkan penderitaan bagi semua saudara di seluruh dunia. Itu memang peperangan yang bagaikan konfrontasi, di mana kesusahan-kesusahan itu memang banyak macamnya. Ada sementara orang yang tidak mengalami kesusahan yang menyangkut kebutuhan ekonomi, tetapi ada kesusahan yang lain, mungkin yang menyangkut kesehatan tubuh. Mungkin yang lain masalah kesehatan tubuh, perekonomian baik-baik, perekonomian lancar, tetapi menghadapi peperangan dalam rumah tangga, menghadapi pergumulan dalam nikah, dan banyak hal. Banyak dari segi kehidupan ini yang mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan. Itu semua dikerjakan oleh iblis lawan kita dalam melakukan peperangan yang saya gambarkan bagaikan dalam bentuk konfrontasi. Tetapi di sini iblis lawan kita itu melakukan perlawanan dengan cara tipu muslihat. Dan tentunya ini juga sangat gawat. Kalau saya gambarkan dengan peperangan yang ada di dunia, memang ada juga yang dalam bentuk konfrontasi, ya, dengan kekuatan senjata. Tetapi ada juga yang seperti itu dengan adanya intelijen, mata-mata. Dan sebelum sekarang terkenal ada negara yang memiliki intelijen yang begitu luar biasa. Dan itu juga sudah pernah diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa ataupun Yosua untuk melihat atau memata-matai tanah Kanaan, tanah perjanjian yang akan direbut itu. Ya, jadi kalau sekarang dalam peperangan antar negara adanya intelijen yang merupakan mata-mata, itu Tuhan sudah lakukan lebih dahulu. Dan cara itu juga dipakai oleh iblis, oleh setan yang merupakan pelawan kita, dengan cara tipu daya, dengan cara tipu muslihat. Dan nyatanya cara ini sangat efektif, karena dengan cara tipu muslihat ini, iblis berhasil menjatuhkan manusia. Manusia pertama dijatuhkan oleh iblis dengan cara tipu muslihat. Sehingga manusia itu jatuh di dalam dosa. Baik itu dengan cara memutar balik firman Tuhan, dengan cara mengurangi, menambah firman Tuhan. Dan cara itu sudah berhasil menjatuhkan
manusia. Dan cara tipu muslihat ini tetap saja dipakai oleh iblis dalam menjatuhkan umat Tuhan. Dan sebagai contoh itulah umat Israel yang memang sudah pernah diberi kemenangan oleh Tuhan atas Mesir, atas Firaun, diberi kemenangan atas Amalek. Tetapi dengan daya upaya iblis silawan melalui tipu muslihatnya, sebagian besar dari mereka digagalkan untuk masuk tanah perhentian, masuk tanah perjanjian. Nah, untuk itu secara kesimpulan kita akan baca dalam surat Ibrani pasalnya yang ketiga. Kita akan baca dari ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada mereka itu dan berkata, selalu mereka sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi tipu muslihat iblis yang merupakan lawan itu, yaitu dengan tipu daya dosa, menjebak umat Tuhan yang sudah pernah mengalami diberi kemenangan oleh Tuhan, nyatanya berhasil digagalkan oleh iblis. Di sini pada ayat 12 diingatkan, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Dan ini sudah berhasil menggagalkan sebagian besar orang Israel memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, di mana iblis dalam tipu dayanya, dalam tipu muslihatnya dengan tipu daya dosa, membuat banyak orang Israel yang hatinya keras. Banyak dari antara orang Israel yang mencobai Tuhan, sekalipun sudah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib selama 40 tahun lamanya, membuat orang Israel hatinya keras, hatinya tegar, membuat orang Israel hatinya
sesat yang membuat orang Israel tidak percaya. Lah kalau ini sudah terjadi atas orang Israel, itu juga diingatkan bagi kita supaya kita waspada. Ya, pada ayat 12, waspadalah terhadap tipu muslihat iblis yang berupa tipu daya dosa ini. Sebab akibat ulah iblis dengan tipu daya dosa, ya, berakibat orang Israel itu dimurkai oleh Allah. Dan ini sangat mengerikan. Padahal firman Tuhan dalam surat Efesus pasal 2 di sana dinyatakan sebetulnya kita semua ini adalah kehidupan yang dimurkai oleh Allah oleh karena dosa. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, kita ini diselamatkan, dibebaskan dari murka. Tapi jangan sampai kita yang sudah dibebaskan dari murka, kita yang diselamatkan oleh karena kasih karunia yang dapat kita terima melalui iman itu, kemudian kita kembali berada di bawah murka Allah karena terperdaya oleh iblis dalam tipu daya dosa ini. Kemudian akibat berikutnya yaitu tidak diperkenankan untuk masuk ke tempat perhentian Tuhan. Ya, tidak masuk ke tempat perhentian Tuhan ini ya dengan kata lain tidak masuk surga. Karena surga itulah tempat perhentian yang kekal. Ya, kalau di pasalnya yang keempat, memang di sana bangsa Israel untuk melanjutkan perjalanan di bawah pimpinan Yosua, memang sudah masuk ke tanah perjanjian. Tetapi masih ada juga tempat perhentian yang masih tersedia. Kita baca saja. Pasal 4, Ibrani pasal 4 ayat 8. Sebab ada kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Ya, jadi walaupun umat Israel itu di bawah pimpinan Yosua sudah memasuki tanah perjanjian, itulah tanah Kanaan. Tetapi sesungguhnya masih ada tempat perhentian yang lain, tempat perhentian yang kekal untuk selama-lamanya di dalam surga. Untuk ini diingatkan bagi kita supaya kita ini tidak terperdaya oleh iblis dengan tipu daya dosa yang sudah berhasil menggagalkan manusia, ya, yang sudah berhasil menjatuhkan manusia, sehingga mereka mengalami suatu kegagalan. Dan karena begitu liciknya tipu muslihat iblis yang membawa manusia, umat Tuhan, ke dalam tipu daya dosa ini, maka marilah kita memandang akan Allah yang kasih setianya untuk selama-lamanya, yang bersedia berkuasa
melepaskan kita, membebaskan kita dari segala musuh. Dengan kita meyakini Allah yang kasih setianya untuk selama-lamanya telah membebaskan Israel di awal perjalanan, di akhir perjalanan menuju tanah perjanjian. Tuhan yang kasih setianya untuk selama-lamanya itu juga akan memberikan kelepasan bagi kita dari segala lawan kita, dari segala musuh kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Syukur, terima kasih ke depan hadirat-Mu, ya Bapa kami di dalam surga, atas firman-Mu yang Kau izinkan untuk diperdengarkan bagi kami, memberikan pengharapan bagi kami untuk memperoleh kemenangan, untuk memperoleh kelepasan, untuk memperoleh kebebasan dari segala lawan kami. Karena memang banyak lawan-lawan yang kami hadapi, dan kami meyakini atas kebenaran firman Tuhan bahwa kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan, yang telah memberikan kemenangan bagi Israel atas Mesir ataupun atas raja-raja tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tuhan tidak berubah. Tuhan tetap sedia berkuasa memberikan kelepasan, memberikan kemenangan bagi kami atas lawan-lawan kami. Kami lemah Tuhan, kami bodoh, kami tidak berdaya. Namun kami berharap kepada kasih setia Tuhan yang tidak berubah, sehingga kami berkemenangan sampai kami mencapai tujuan, bisa memasuki tempat perhentian yang Tuhan sudah sediakan. Itulah surga yang kekal untuk selama-lamanya. Segala hormat, kebesaran, kemuliaan, keagungan kami persembahkan ke hadapan Allah dalam surga. Kami alaskan dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Kepala Jemaat Mempelai Pria Surga yang mengasihi kami. Amin.